Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai potensi ekspor buah salak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puspita Adelina Aljanah, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, semester 6 dengan NIRAM 0305190097. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Nah, Indonesia ini menempati urutan 30 dalam peringkat negara pengekspor terbesar di dunia. Salah satu komoditi buah salak diekspor oleh Indonesia yang memiliki standar kualitas internasional. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan keberhasilan salak Indonesia menembus pasar New Zealand. Saat ini, produksi salak asal Magelang sudah memasuki pasar ekspor Singapura, Cina, Kamboja, dan Jerman melalui perantara asosiasi atau perusahaan eksportir. Nah, besarnya jumlah pertanian salak dari beberapa pasar Asia menuntut petani Indonesia untuk lebih memperhatikan proses produksi pertanian demi meningkatkan hasil produksi salak yang baik dan bagus. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya agribisnis. Nah, di Kabupaten Magelang, sesuai dengan agroklimatnya, mampu menghasilkan komoditas pertanian yang secara kualitas dan kuantitasnya sesuai permintaan pasar. Nah, beberapa komoditas pertanian unggulan diantaranya padi, palawija, sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Selanjutnya yaitu program Gerakan 3 Kali Ekspor atau GRATIEX. Melalui program Gerakan 3 Kali Ekspor atau GRATIEX ini, Kementerian Pertanian atau Kementan terus mendorong peningkatan ekspor buah-buahan dalam negeri. Salah satu buah-buahan asli Indonesia yang menjadi andalan ekspor adalah buah salak. Salak menjadi buah keempat yang paling banyak diekspor Indonesia setelah manggis, nanas, dan pisang, yaitu sebanyak 1.698 ton dengan nilai 2,6 miliar di dunia tahun 2019. Nah, negara tujuan ekspor salak Indonesia pada tahun 2020 antara lain yaitu Hong Kong, Cina, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu informasi produk. Salak merupakan buah musiman yang cukup produktif, yang dapat menghasilkan buah sepanjang tahun dan sangat melimpah. Nah, dalam 100 gram buah salak ini mengandung air sebanyak 78%, maka perlu penanganan khusus untuk mempertahankan kualitas buah salak. Kualitas produk ekspor agar tetap baik yaitu memperpanjang umur simpan. Nah, dimulai dari panen oleh petani dengan tingkat ketuaan 60-70%, sortasi, handling menggunakan kerat plastik, pengiriman dengan truk berpendingin, dengan suhu 12 derajat Celcius atau dilakukan pada sore atau malam hari. Nah, penentuan harga ekspor produk buah salak ini sendiri ditentukan berdasarkan 3 kriteria, yakni berdasarkan yang pertama free on board atau FOB, di mana penetapan barang pada nilai barang ditambah dengan semua biaya sampai di kapal. Yang kedua, harga ditentukan oleh negara tujuan ekspor. Yang ketiga, penentuan harga tidak termasuk biaya kirim. Kegiatan SOP produk. Nah, pendampingan terhadap petani menjadi mitra para eksportir harus dilakukan mulai dari penerapan GAP atau Good Agriculture Practice hingga GHP atau Good Handling Practice untuk memastikan kualitas dan mutu dari buah-buahan yang akan diekspor. Nah, GAP ini menuntut para produsen menghasilkan produk aman konsumsi, berkelanjutan, dan menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Tak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, namun juga mampu meminimalisir pencemaran lingkungan. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas atau perdagangan internasional, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Nah, salak sebagai komoditas buah unggulan ini memerlukan penerapan sistem manajemen mutu produk diantaranya melalui pengendalian dan pengawasan mutu untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk berkualitas. Pengendalian mutu salak yang dapat dilakukan melalui proses GHP untuk mempertahankan mutu buah agar dapat diterima pasar terutama di pasar global. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi produk. Nah, menurut standar mutu, buah salak dikelompokkan dalam 2 jenis kelas mutu yaitu mutu 1 dan mutu 2.
Masing-masing kelas mutu terbagi ke dalam 3 ukuran berat per buah, yaitu besar sama dengan 61 gram, ukuran sedang 33 hingga 60 gram, dan ukuran kecil 32 gram. Nah, kelompok mutu 1 ini apabila seragam varietas tua tetapi tidak terlalu matang, teksturnya keras, kulit buah utuh, ukuran seragam, dan bebas dari kotoran. Sedangkan mutu 2 ini ukuran boleh kurang seragam, kulit buah boleh kurang utuh dan tekstur cukup keras. Nah, sejauh ini standar salak dan umumnya standar komoditas hortikultura belum banyak diterapkan. Yang selanjutnya yaitu menentukan rumusan strategi. Yang pertama, Customer Lifetime Value atau CLV. Nah, CLV ini adalah nilai sekarang dari arus kas atau profit di masa depan yang diberikan seorang konsumen dikaitkan dengan hubungannya dengan perusahaan. Yang kedua yaitu experimental marketing. Dalam proses pemasaran pengalaman atau experimental marketing ini, targetnya terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengonsumsi produk. Yang ketiga yaitu Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar yang baru. Dalam Blue Ocean Strategy ini, permintaan diciptakan, bukan direbut. Yang keempat yaitu ekuitas merek. Dalam hubungannya dengan merek, ada beberapa sikap yang dapat diambil oleh konsumen, yaitu yang pertama, mengganti merek karena harganya. Yang kedua, tidak memiliki alasan kuat untuk mengganti merek. Yang ketiga, akan merasa rugi jika mengganti merek. Yang keempat, menganggap merek sebagai teman. Dan yang kelima, terikat pada merek. Yang kelima yaitu kualitas jasa. Pada strategi ini, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai melalui pelayanan atau jasa, penghantaran produk yang baik. Seluruh proses pemasaran didominasi oleh elemen jasa dibandingkan dengan elemen fisik produk itu sendiri. Yang keenam yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan CSR ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaannya untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Yang ketujuh yaitu manajemen hubungan konsumen. CRM merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Nah, dalam CRM terdapat beberapa tingkat ikatan antara perusahaan dengan konsumen, yaitu financial bond, social bond, business bond, dan structural bond. Dan yang kedelapan yaitu network marketing. Umumnya strategi ini dikenal dengan istilah multi-level marketing. Nah, yang pada dasarnya strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur pengusaha tertentu. Beberapa implementasi strategi pemasaran internasional yaitu berupaya menjalin hubungan dengan pihak supplier. Strategi harus diwujudkan menjadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari para petani. Strategi dan perusahaan harus menjadi satu, artinya strategi ini harus tercermin dalam cara petani mengorganisasikan kegiatannya dan dalam nilai, keyakinan, dan warna usaha. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan strategi, para petani sebagai manajer harus mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dan hasil serta menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir yaitu terus berupaya memperluas jaringan penyuplai produk. Nah, pada saluran ekspor ini dapat dilihat dalam slide berikut ini. Prosedur kepabeanan yang pertama yaitu barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau BEP. Yang kedua, pendaftaran PEB disertai dengan nomor induk perusahaan atau NIPER dan dilengkapi dengan dokumen pelengkap. Yang ketiga, pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenai pajak ekspor. Penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada PPJK. Yang keempat, pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen. Yang kelima, persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana angkut. Langkah-langkah prosedur ekspor yang pertama yaitu pemeriksaan dokumen ekspor di Departemen Procurement. Yang kedua, Departemen PPC atau Production Preparation Control. Kemudian mengeluarkan Tailor-Made Work Order atau TMWO. Yang ketiga, selanjutnya dikirim dokumen performa invoice oleh Departemen
procurement ke Departemen MPIC atau Material Planning Inventory Control untuk pengambilan barang yang akan diekspor. Yang keempat itu pembuatan dokumen BC 3.0 atau PEB pemberitahuan ekspor barang dengan berkoordinasi langsung kepada bea cukai yang ada di lapangan dan melalui sistem PEB. Bea cukai yang ada di lapangan diartikan sebagai pengawas PDKB atau pengusaha di kawasan berikat. Yang kelima yaitu bea dan cukai yang ada di lapangan biasanya akan meminta dokumen BC 2.3 dan BC 4.0. Yang keenam yaitu setelah itu selesai, selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke bagian bea cukai untuk memperoleh nomor pengepakan dan nomor segel dari barang yang akan diekspor. Melakukan pengemasan atau packaging, pengemasan dilakukan oleh perusahaan sendiri tanpa bantuan perusahaan pengiriman atau kurir. Nah, selanjutnya dokumen BC 2.3 dan dokumen BC 3.0 diserahkan kepada freight forwarder dan selanjutnya akan menerbitkan airway bill atau surat muatan udara. Selanjutnya yaitu memantau pengiriman dengan airway bill atau surat muatan udara. Fungsi daripada AWB ini untuk mengetahui kapan tanggal keberangkatan, tanggal transit, dan tanggal rencana tiba di consignee atau penerima. Yang selanjutnya yaitu setelah dokumen tersebut diterima oleh buyer, maka pihak buyer mentransfer uang tersebut kepada perusahaan melalui bank yang sudah ditujukan oleh perusahaan dan kegiatan ekspor telah selesai. Nah, selanjutnya yaitu peluang dalam perdagangan internasional itu. Yang pertama, partner dagang internasional yang besar, pengembangan sektor investasi, perkembangan CV, perdagangan barang dan jasa, ketenaga kerjaan, dan hubungan baik dengan partner dagang, mengundang investor untuk melakukan investasi. Nah, hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional ini terdiri dari masa simpan dari buah salak, pembayaran antar negara yang sulit, terdapat kebijaksanaan impor, adanya organisasi ekonomi regional. Adapun tantangan dalam perdagangan internasional yaitu menurunkan biaya ekspor, barang yang diproduksi juga semakin bersaing, sehingga suatu negara diminta agar terus meningkatkan kualitas produknya, serta teknologi yang digunakan semakin canggih sehingga negara yang tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka akan semakin tertinggal dalam perdagangan internasional. Nah, maka dapat disimpulkan, produksi salak Indonesia pada tahun 2019 ini tercatat 955.763 ton dengan luas panen 27,50 hektar. Dapat dilihat antara produksi dan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Salak masih surplus sekitar 160 ton. Artinya, kalau mempunyai agenda untuk meningkatkan ekspor 3 kali lipat ini masih memungkinkan. Untuk meningkatkan ekspor buah-buahan dilakukan strategi gerakan mendorong produksi, daya saing, dan ramah lingkungan hortikultura atau gedor horti. Strateginya antara lain melakukan peningkatan produksi, pengendalian teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan daya saing. Adapun saran pada ekspor buah salak di Kabupaten Magelang ini yaitu yang pertama, dapat lebih memaksimalkan peluang yang ada dan menjaga hubungan baik dengan partner dagang. Yang kedua, meningkatkan latihan dan kunjungan, meningkatkan demonstrasi cara budidaya tanaman salak yang baik sebagai wujud untuk meningkatkan pembinaan kepada petani serta pemerintah, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam untuk mendukung terwujudnya penerapan standar manajemen budidaya yang baik atau Good Agriculture Practice pada tingkat petani. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ekspor buah salak yang ada di Kabupaten Magelang. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.